Setelah hari bangkit, vonisnya neraka apa surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan kasih Allah dan kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita manusia percaya adanya hari bangkit atau kebangkitan orang mati. Dalam pengakuan iman rasuli di beberapa gereja disebut sebagai kebangkitan daging. Diyakini semua manusia akan mati, kembali menjadi debu tanah, karena manusia diciptakan Allah dari tanah. Tuhan sendiri yang bersabda dalam kitab Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat di atas sering diucapkan oleh pendeta atau pastor saat liang lahat telah ditimbun tanah. Endah Edisari, engkau kembali lagi kepada tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Amin. Saat manusia dimakamkan, saat itu pula berproses menjadi debu kembali. Kapan manusia akan menjalani hari bangkit atau dibangkitkan? Yaitu pada akhir zaman atau sering disebut hari kiamat. Yesus sendiri sudah memberi gambaran datangnya hari akhir itu, seperti ditulis di Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Bunyi terumpet yang dahsyat atau disebut orang mengerikan pasti terdengar sebagai pendanda hari bangkit dimulai, yang juga disebut hari penghakiman. Maka semua orang akan dikumpulkan oleh malaikat-malaikat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi hanya orang-orang pilihannya saja yang akan dikumpulkan. Sementara Rasul Paulus menyebut, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Apa yang ditulis Paulus ini tentu berdasarkan wahyu Allah. Jadi yang dimaksudkan orang pilihan adalah orang-orang yang mati di dalam Kristus, yaitu
orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Nabi, Juru Selamat, dan Tuhan, pasti akan dibangkitkan. Dalam banyak kesempatan, Yesus Kristus selalu menyatakan bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tanpa Yesus, orang tidak akan diselamatkan atau sampai kepada Allah atau Bapa. Yohanes 14 ayat 6 menyebut ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus juga mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Saudara-saudara, ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, bahwa Yesus membawa kebenaran Allah, bahwa Yesus menjamin hidup kekal di surga, bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan untuk sampai kepada Allah Bapa, bahwa Yesus itulah kebangkitan, membawa kepada hidup dan memberi hidup selama-lamanya di surga bagi orang yang percaya, beriman kepadanya. Jadi pada hari bangkit nanti, Yesus akan membangkitkan dan menghakimi semua orang dari keempat penjuru bumi, seperti ditulis di Matius 24 ayat 31 tadi. Saudara-saudara yang terkasih, ucapan Yesus bukan mengada-ada, tetapi merupakan tanda adanya otoritas dari Allah bagi Yesus sebagai satu-satunya utusan yang diurapi menjadi juru selamat. Dalam Yohanes 12 ayat 48, Yesus berkata, Barang siapa menolak Aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi, orang yang menolak Yesus, yang tidak percaya pada Yesus, maka pada akhir zaman, pada hari kiamat akan dihakimi oleh Yesus sendiri, karena Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri, seperti ditulis Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, Yesus anak tunggal Allah, penuh kasih dan kebenaran. Petrus sebagai murid yang dekat dengan Yesus, dalam penjelasannya kepada Kornelius, seorang perwira Romawi yang terpanggil menerima Yesus, bersaksi demikian. Dan
Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah, yaitu Yesus, yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kisah Rasul 10 ayat 42. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelaslah bahwa pada hari bangkit atau hari kebangkitan manusia di akhir zaman nanti, manusia akan dihakimi oleh Sang Hakim, yaitu Yesus Kristus, yang juga telah dibangkitkan dari kematian setelah 3 hari mati dan kembali ke surga, menjadi hakim dan mengadili manusia dari keempat ujung bumi. Itulah yang dilakukan Yesus. Vonis dijatuhkan bagi orang-orang yang percaya dan menerima Yesus, yaitu vonis hidup tidak mati untuk selama-lamanya. Seperti kata Yesus dalam Yohanes 11 ayat 26 tadi, mau divonis yang mana? Hidup kekal apa dapat lautan api? Saudara-saudara, masih ada waktu saat ini untuk menerima hidup kekal dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, Hakim, dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan. Amin.